Ya, saya lanjutkan. Sebentar, saya ke Bung Hendri Satrio. Kalau kita berbincang sepanjang ini, apakah nanti akhirnya hantaman kasus hukum, kemudian godaan-godaan politik lainnya akan menggoyahkan koalisi perubahan kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sih kalau tentang hukum ya, kalau memang salah ya nggak apa-apa diproses aja. Karena hukum kan harus tidak tebang pilih gitu ya. Jadi kalau ada yang menteri yang salah, ya diproses aja. Yang menteri lain juga kalau ada yang salah ya proses saja. Jadi kalau tentang proses hukum harusnya dibedakan. Jangan sampai kemudian hukum ini dijadikan alat untuk kekuatan kepentingan politik gitu. Nah menurut saya itu yang tidak bisa. Nah kemudian apakah akan terus diganggu? Selama Anies Baswedan berpotensi menang, pasti akan terus diganggu. Jadi ini karena Anies berpotensi menang, karena makanya ada gangguan karena terus berpotensi menang, makanya akan terus diganggu. Kan tadi saya sudah jelaskan pertandingan yang akan dihadapi oleh Mas Anies ini ada dua. Pertandingan sebelum pertandingan yang asli. Pertandingan yang sebelum pertandingan asli ini yang sekarang ini menuju pertandingan nanti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kompetisi yang namanya Pilpres itu kan semuanya terserah rakyat gitu ya. Mau dicurangin kayak gimana juga kalau rakyat memilih ya menang aja. Tapi menuju ke sana itu harusnya pemerintah saat ini, penguasa saat ini fair aja. Jadi sekarang nggak fair menurut Anda? Walaupun sudah mempunyai dua jago kan. Ini kan persepsi publik kan ada dua jago nih. Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu ya. Ya harusnya dipersilahkan saja. Siapa contoh yang paling benar itu dalam urusan demokrasi seperti ini? Megawati Soekarno Putri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri itu yang paling benar, yang mengerti demokrasi. Kenapa? Contohnya, kalau dia menggunakan kekuasaan dalam demokrasi, nggak akan bisa maju orang yang namanya SBY ke dalam perhelatan Pilpres 2004. Cuma Ibu Mega mengerti itu. Petugas partainya belum menurut saya. Bung Panda, ini karena Anies punya potensi menang makanya diganggu-ganggu terus gitu ya. Boleh mic-nya digunakan. Itu nggak betul itu. Prabowo juga punya potensi menang, Ganjar juga punya potensi menang. Jadi kalau bedanya tadi itu kan karena ada endorsement dari pemerintah. Sama-sama punya potensi menang. Enggak. Tapi kan jelas yang sana kan President's man. Keinginan penguasa. Bukan nggak usah dramatisasi lah gitu loh. Begitu menjadi jalannya Anies menjadi begitu terjal gitu ya kan. Emang udah jalan di mana sekarang? Jadwalnya juga belum. Apanya juga belum. Hensat bilang kan pertandingannya ada dua nih pertarungannya. Pertarungan sebelum pemilihan presiden, pertarungan pas pemilihan presiden. Nah ini pertarungan berat. Ini aja dulu diberes-beresin dulu lah PR-nya. Wakilnya ditunjuk dulu lah, apanya di apa dulu lah gitu dulu. Jadi jangan gak usah dramatisasi gitu loh. Jangan dramatisasi Gus Coy. Terakhir Gus Coy. Ya, saya ingat teori yang pernah saya pelajari dalam hidup, terutama dalam demokrasi kita berkompetisi itu ada dua jalur yang melekat pada, ada dua hal yang melekat pada setiap manusia. Pertama disebut khauf, kekhawatiran. Dan yang kedua disebut roja, harapan. Kekhawatiran, mengapa khawatir? Kalau dalam konteks politik kita sekarang, karena presiden yang mestinya berbuat adil dia telah cawi-cawi, dia telah jelas-jelas nyata mendukung siapa, dan dia punya instrumen, dia punya Depdagri, dia punya segala macam sampai aparatur ke bawah. Khawatir ini betul-betul nanti tidak terjadi, khawatir betul-betul nanti curang. Kemudian ada harapan, kata Bang Fahri kita nggak ada jalan, kita tetap punya harapan karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kami yakin sebagai manusia beriman ada jalan, ada pilihan. Nah, apa yang kita katakan semuanya tadi itu adalah bagian dari kritik. Hai pemegang kekuasaan, kami semua sebagai rakyatnya mestinya memperoleh keadilan. Itu hari ini nyata di lapangan tidak memperoleh keadilan. Kekhawatiran berikutnya kami, Anda berlebihan di dalam memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan partainya. Jadi ini semua pakai ilmu. Bukan ini berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan asal ngomong. Jadi, nah, oleh karena itu maka yang kita katakan adalah harapan, kekhawatiran sekaligus
kontrol. Oke, baik. Presiden. Itu kuncinya. Sayang sekali ini saya yakin punya komentar Bang Panda, tapi waktunya habis. Bang Farid juga aku bagian aja. Harapan, kekhawatiran dan kontrol. Jangan itu ditutupi kuncinya. dengan kekhawatiran dibawa tidur. Kontrol, dan terakhir ada kontrol. Dengar Bang dulu, Panda. ada ayat yakinlah aku itu, jangan kau khawatir. Oke, jadi baik. kita orang yang tidak punya khawatir gitu loh. Tidak boleh khawatir asalkan kontrolnya jalan dengan baik gitu ya. Baik, saya ada. harus akhiri. Terima kasih Bang Panda, Bang Farid terima kasih, Gus Coy terima kasih, Bu Heni terima kasih. Saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.